Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Islam, berhubungan intim dengan orang yang belum nikahi adalah haram karena termasuk perbuatan zina. Namun ternyata ada wanita yang boleh dijima walaupun tanpa adanya ikatan pernikahan, dan justru malah tidak boleh dinikahi. Apa sebenarnya hukum mengenai hal ini? Apakah benar adanya wanita yang hanya boleh dijima namun tidak boleh dinikahi? Mari kita simak video berikut ini. Mengenai wanita yang boleh dijima tetapi tidak boleh dinikahi, kita perlu memahami terlebih dahulu definisi nikah dalam Islam. Menurut ajaran Islam, nikah merupakan pernikahan yang sah antara seorang pria dan wanita. Menikah dilakukan dengan tujuan untuk membentuk keluarga dan melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya dialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dan ketenangan hatimu, dan dia dijadikan di antara rasa kasih sayang dan belas kasih. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan bagi orang-orang yang berpikir. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa nikah merupakan bentuk hubungan suami istri yang diakui oleh Allah, dan oleh karena itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut menjadi sah dalam ajaran Islam. Ada beberapa kondisi di mana seseorang laki-laki diperbolehkan untuk mengambil seorang wanita sebagai istri. Namun ada juga kondisi di mana seorang wanita tidak dapat dinikahi. Wanita tersebut adalah mahram, yakni kerabat dekat yang diharamkan untuk dinikahi dalam Islam. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 22, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinafkahi oleh bapak-bapakmu, kecuali yang telah terjadi di masa lampau. Sesungguhnya yang demikian itu adalah kekejian dan perbuatan yang amat buruk dan jalan yang buruk." Walau begitu, ada pula kondisi yang melarang laki-laki menikahinya, namun boleh berhubungan intim dengannya. Dia adalah mikul yamin. Di dalam Islam terdapat banyak hukum yang perlu kita ketahui dan pahami agar bisa mengamalkannya dengan benar. Jika masih ada sistem perbudakan, seorang tuan yang muslim tidak diizinkan untuk menikahi budak wanitanya. Walaupun tidak boleh dinikahi, budak ini halal untuk dijima. Namun jika budak tersebut sudah dimerdekakan, maka dia menjadi haram untuk dijima sebelum dinikahi. Penyebutan mikul yamin terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Misalnya surat Al-Mu'minun ayat 5-6. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Dijelaskan bahwa mikul yamin yaitu budak perempuan. Seseorang laki-laki yang mempunyai budak perempuan, maka dia boleh berhubungan badan dengannya, namun tidak boleh dinikahinya, dianggap haram. Dan ada pula pandangan lain yang menyatakan, seperti pendapat Imam Syafi'i, bahwa jika seorang tuan menikahi budak wanitanya, pernikahan tersebut tidak sah dan harus dibatalkan. Karena pernikahan harus memenuhi hak-hak wajib seseorang, terutama jika wanita tersebut masih dalam status budak. Jadi dia harus dimerdekakan terlebih dahulu. Di dalam Islam, pernikahan diwajibkan bagi seorang yang mampu dan telah mencapai usia yang tepat. Namun dalam situasi tertentu seperti pada kasus seorang budak wanita, mungkin tidak memenuhi hak-hak wajib bagi seorang wanita. Dan jika wanita itu ingin memperoleh hak-hak tersebut,
maka dia harus dimerdekakan terlebih dahulu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah seorang wanita yang boleh melakukan hubungan tanpa pernikahan, yaitu seorang budak, wanita atau mikul yamin. Dia boleh dikumpuli oleh majikan prianya, namun tidak boleh dinikahi. Dan itu terjadi pada zaman dahulu. Di zaman sekarang ini perbudakan sudah tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Islam telah menghilangkan perbudakan. Jadi itu hanya terjadi pada zaman dahulu saja. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf bila ada salahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.